Lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Qin Yu memegang menara hijau kecil di tangan kirinya merasa bingung. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan alam Jianglan ini. Bagaimana Anda menggunakan ini? Apa yang Anda maksud dengan sepenuhnya menggunakan ini alam Jianglan? Qin Yu bertanya dengan gigih. Jangan terburu-buru terapkan kontrak darah dulu dengannya. Paman Lan menunjukkan senyum penuh pengertian. Qin Yu tersipu karena malu dan menatap Paman Lan. Dia sedikit terlalu gelisah. Dia bahkan lupa tentang menerapkan kontrak darah yang diketahui semua orang ketika mencoba mengidentifikasi item. Tapi Paman Lan tahu Qin Yu sangat gugup saat ini. Setetes darah merah berguling dari jari Qin Yu ke permukaan menara hijau kecil. Dalam sedetik setetes darah itu lenyap dari pandangan seperti setetes air di gurun yang luas. Di tempat yang sama di mana tetesan itu terserap, titik menara itu telah berubah menjadi merah jambu, warnanya mulai menyatu menuju pusat menara. Itu tampak seperti setetes tinta cair yang jatuh ke dalam gelas kimia berisi air jernih. Setelah berkumpul di tengah, ia naik seperti komet di langit malam ke puncak menara. Ketika selesai berkumpul di puncak, ujung puncak menara ternyata berubah menjadi warna merah. Item Divine ini bahkan mengontrol waktu di dalamnya. Bagaimana mungkin Qin Yu tidak terkejut? Xiao Yu, ada tangkapan energi di dalam menara ini. Itu tidak terbentuk secara alami, di dalam itu sebenarnya diserap dari dunia luar. Paman Lan menjelaskan, misalnya saat Anda berada di alam fana Anda dapat menyerap energi spiritual yang diselaraskan. Demikian pula ketika Anda berada di alam abadi dan iblis Anda dapat menyerap energi elemental suci. Qin Yu mengangguk. Bagaimana bisa ada energi tak terbatas di dalam 3 ruang yang hampir tak terhingga besar ini? Lalu dari mana energi itu berasal? Itu pasti dari dunia luar. Qin Yu sudah menebak ini. Begitu, baiklah, coba kamar pertama, coba buka. Paman Lan menunjukkan senyum kecil. Baik, pemuda itu mulai menyalurkan energi bintangnya dari inti surya di pusat dantian ruang yang sangat besar dengan energi terkonsentrasi. Dia mengarahkan energi murninya ke pintu gerbang ruang pertama. Setelah waktu yang singkat, energi murni dan panas melonjak dari tubuhnya, namun seiring waktu dia menoleh untuk melihat Paman Lan. Wajahnya menunjukkan ekspresi kecewa. Nak, untuk dapat membuka ruang pertama, kekuatan pribadimu harus setidaknya di level 5 batas ke level 6 Dewa Emas. Paman Lan menginstruksikan. Qin Yu merasa sedikit terguncang. Sedangkan untuk kamar kedua dan ketiga, kamu akan tahu berapa banyak daya yang kamu butuhkan setelah kamu mencapai persyaratan kamar sebelumnya. Perhatian hanya ketika Anda benar-benar dapat membuka ketiga ruang, dan hanya pada saat itu Anda memenuhi syarat untuk melihat Lier. Paman berkata dengan sungguh-sungguh, wajahnya keras tanpa sedikit pun simpati. Dari ekspresi Paman Lan, Qin Yu bisa merasakan tekanan besar di pundaknya. Tekanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk ruang pertama yang akan dibuka, dia membutuhkan setidaknya kekuatan Golden Immortal di level 5-6. Jelas ruang kedua akan membutuhkan lebih banyak kekuatan, dan bagaimana dengan ruang ketiga, berapa banyak kekuatan yang dia butuhkan untuk kamar ketiga? Qin Yu merasa seperti sedang mengarungi kerumunan tak berujung dan hatinya telah tenggelam ke dalam kolam tanpa dasar dengan sedikit cahaya. Paman Lan, katakan padaku berapa tahun lagi aku harus menunggu? Berapa tahun? Qin Yu mengucapkan permohonan putus asa yang sedikit tertahan. Paman Lan mendiamkan Qin Yu untuk menghentikan pertanyaannya yang akan muncul ke permukaan dan menghela nafas. Jangan terlalu cemas. Berapa tahun Anda harus menunggu tergantung pada Anda. Tergantung seberapa cepat Anda berlatih. Secara alami, jika kamu berlatih perlahan, waktu yang kamu harus menunggu akan lebih lama. Qin Yu tidak bisa menahan sedikit pun kepahitan dari hatinya yang berdenyut. Xiao Yu, jalan pilihanmu sangat aneh. Saya menyarankan agar Anda melanjutkan jalan ini. Akan lebih baik jika Anda tidak mencoba-coba jalan abadi dan iblis biasa. Paman Lan merasa dia berhutang budi pada temannya yang tersayang. Jantung pemuda itu berdegup kencang. Dia menatap Paman Lan dengan bingung. Pada saat yang tepat, nak, kamu akan mengerti. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya jalanmu dan seberapa dalam tak terduga kekuatanmu nantinya.
Untuk jalur praktisi baru dan metode pelatihan yang tak terbayangkan, kemampuan bertahan dan menyerang Anda akan berbeda dari yang lain. Anda juga tahu tentang kemampuan orang lain sementara mereka tidak tahu kemampuan Anda. Di masa depan ini akan menguntungkanmu atas lawanmu. Paman Lan dengan tulus. Mata Qin Yu berbinar dengan pengertian. Baiklah Xiao Yu, kamu harus mengerahkan semua usahamu untuk berlatih, tapi kamu tidak boleh terlalu terburu-buru. Selama Anda tidak menyerah, saya dapat menjamin Anda bahwa tidak ada yang bisa memaksa Leer untuk menikah. Jangan menyerah. Paman Lan berbicara dengan lembut, suaranya nyaris seperti bisikan. Tapi bagi Qin Yu itu sangat jelas seperti lonceng angin yang memecah keheningan yang selalu ada. Mereka bergema dalam jiwa Qin Yu tanpa henti, memberinya energi yang tak bisa dijelaskan dan memicu tekadnya. Dia begitu asyik pada saat itu sehingga dia tidak menyadari bahwa lantai 9 dari 9 surga sedang mengalami getaran kecil. Xiao Yu, hanya itu yang ingin aku katakan, sudah waktunya aku pergi sekarang. Ekspresi wajah Paman Lan melembut dan dia tersenyum ramah pada Qin Yu. Ingat, percayalah pada dirimu sendiri, perkuat tekadmu. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi dari jalan Anda yang sebenarnya. Selama Anda menjalani hidup Anda tanpa penyesalan, jujur pada diri sendiri, jujur pada keyakinan Anda, dan itu akan lebih dari cukup. Qin Yu menghadapi Paman Lan, punggungnya tegak lurus dan kakinya selebar bahu, matanya menyala akan baja dan bertekad di dalamnya. Paman Lan tersenyum bahagia dan menatap mata Qin Yu dengan puas. Sosok Paman Lan perlahan memudar ke sekitarnya, segera menjadi kabur dan akhirnya menghilang. Pemuda itu mengangkat kepalanya ke atas menuju langit malam, ilusi yang dilukis di langit-langit lantai 99 surga. Seolah-olah penglihatannya menembus jalinan realitas melalui kehampaan, melalui alam abadi iblis dan langsung ke wilayah rahasia, dan di tempat khusus itu pandangan seorang wanita muda bergeser ke bawah. Dia diam-diam dan penuh harap menatap ke bawah. Seolah-olah kedua tatapan bertemu di titik tengah dan terjalin seperti kekasih. Pulau Golden Woods. Tubuh seorang pemuda muncul dari udara tipis beberapa meter dari depan pantai. Qin Yu telah diangkut keluar dari alam Niyang. Bahkan sebelum kedatangan Qin Yu, dua individu Men Qian dan Zhong Jue berdiri cukup jauh jelas menunggunya. Mereka berdua ingin melihat orang yang datang lebih dulu dan orang yang sama yang memasuki lantai 9. Haha, saudara Qin Yu, itu benar-benar kamu yang datang lebih dulu. Men Qian tertawa keras dengan jejak mengejek diri sendiri sambil berjalan ke tempat Qin Yu baru saja muncul. Ketika Qin Yu melirik dua pendekatan, dia langsung tahu bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktu di lantai 9. Menghadapi keduanya, Qin Yu segera tersenyum dan berkata, saudara Men Qian dan senior Zhong Jue. Berkat paman bela diri saya bisa menjadi yang pertama. Omong-omong tuan-tuan, apakah Anda tahu di mana paman saya? Begitu dia mengatakan itu, dia melihat ke empat arah: utara, selatan, timur, dan barat arah. Zhong Jue mengikuti pandangannya dan berkata, saya juga banyak berpikir. Anda hanya di panggung Dacheng, pasti Lan Feng yang membantu Anda bertahan dari ujian itu. Karena kekuatan ruangan manapun setidaknya lebih dari 10 level di luarmu. Saya baru saja mencari-cari di sekitar sini tetapi saya tidak melihat Brother Lan Feng. Zhong Jue, Anda bisa berhenti mencari sekarang. Suara yang akrab terdengar di dekatnya itu memiliki nada acuh tak acuh. Zhong Jue dan Men Qian melihat ke arah mana suara itu berasal dan menyaksikan Sword Immortal Lan Feng terbang turun dari atas. Paman bela diri yang lebih muda. Wajah Qin Yu berbinar, pedang abadi Lan Feng yang tersenyum berkata, keponakan Yu, karena kamu menjadi yang pertama kali ini kamu pasti mendapatkan cukup banyak harta. Pilih dari item Divine dan beberapa item Immortal kelas atas untuk Anda sendiri. Mendengar ini, keduanya Men Qian dan Zhong Jue sepasang mata bersinar dengan sedikit keserakahan. Qin Yu tersenyum untuk menunjukkan rasa terima kasihnya tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak perlu paman bela diri, Anda harus tahu bahwa saya hampir mencapai kultivasi tahap Dacheng di mana saya dapat segera naik. Ketika saya naik, saya kemungkinan besar hanya akan berada di lapisan terendah alam abadi. Jika saya memiliki bahkan satu item Divine, saya kemungkinan besar akan diburu sampai punah.
Lan Feng ragu-ragu. Paman bela diri, jangan khawatir, aku hanya membutuhkan satu item immortal kelas atas dan itu adalah Battle Robe, silakan ambil yang lainnya. Dengan gelombang yang berlebihan banyak harta muncul di antara dua rekan bela diri. Di antara mereka ada banyak item immortal kelas atas dan bahkan termasuk gulungan ilahi lukisan dewa yang hilang. Tatapan Menqian langsung terfokus pada lukisan itu. Qin Yu sudah menyadari tatapan mereka tetapi hanya melakukannya untuk mengurangi masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Dengan keduanya sebagai saksinya, orang lain juga akan segera tahu dan ini akan membantu meyakinkan semua bahwa harta ini tidak ada pada dirinya. Lan Feng tersenyum penuh arti dan menerima semua barangnya. Ketika Lan Feng menerima barang-barang ini secara alami mereka dipindahkan ke Jade Immortal Mansion milik Qin Yu. Sementara dia menerima setiap item, dia menerapkan kontrak darah. Pada kenyataannya setetes darah itu sebenarnya adalah darah Qin Yu. Seperti bumerang semua barang kembali ke pemilik aslinya. Tapi tentu saja Menqian dan Zhong Jue tidak tahu itu dan mereka juga tidak bisa menentukannya. Xiao Yu, apakah kamu ingin kembali denganku? Ikut denganku untuk melihat Martial Brother, kata Lan Feng. Qin Yu menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan menjawab, tidak, sudah lama sekali dan saya ingin kembali untuk melihat keluarga saya. Setelah itu saya akan menemui Paman Lan nanti. Baik, itu bagus. Lan Feng mengangguk dan berbalik menghadap dua lainnya, saudara Menqian dan saudara Zhong Jue, saya kira Anda juga telah memperoleh item Divine. Dan menurut saya mereka seharusnya cukup bagus. Menqian tertawa terbuka, itu benar, haha, Emperor Ni yang tidak diakui sebagai kaisar dengan item Divine paling banyak tanpa alasan. Dia pasti memiliki lebih dari 10 buah semuanya. Di lantai 8 dan 7 keduanya memiliki perlengkapan Divine. Divisi pertahanan itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Secara alami bagi Kaisar Ni yang untuk bertindak dia akan datang berbaris dalam yang terbaik. Di lantai 7 dan 8 item Divine ada di divisi pertahanan, tapi lantai 9 pasti memiliki yang terbaik. Termasuk Atlas 10.000 binatang di lantai pertama. Semua item Divine ini juga bukan item Divine normal. Kedua bidak itu adalah item divisi pertahanan Divine. Lan Feng bertanya sedikit terkejut. Menqian dan Zhong Jue mengangguk ringan dan yang pertama menjawab dengan nada masam. Jika aku bisa menggunakan item Divine untuk ditukar dengan item Painting of the Lost God, apalagi satu item Divine Division Defense, bahkan dengan dua item saya akan bersedia. Haha, dua item Divine divisi pertahanan untuk lukisan itu. Saudara Menqian, bukankah menurutmu aku tidak tahu tentang kemampuan sebenarnya dari lukisan dewa yang hilang? Lan Feng menggoda. Menqian tertawa kering dan canggung. Sebenarnya Lan Feng tidak tahu tentang efek sebenarnya dari lukisan dewa yang hilang, tetapi hanya berdasarkan peringkatnya sebagai harta karun teratas di semua alam abadi dan iblis dia bisa menentukan nilainya. Baiklah, ini saatnya aku kembali menemui Paman bela diri. Dengan bantuannya kami dapat mengatur harta karun ini. Lan Feng tersenyum singkat dan mengangguk perpisahan pada Qin Yu, kemudian tubuhnya lenyap dari pandangan. Menqian menatap ke tempat di mana Lan Feng menghilang dan dengan kaget dia kembali ke dirinya sendiri dan berseru, seseorang seperti Lan Feng sudah begitu kuat. Pada tahap kekuatan apa paman bela dirinya itu? Qin Yu, apa kamu tahu tentang kemampuan Paman Lan? Qin Yu menggelengkan kepalanya. Zhong Jue mengingat pedang hitam yang diberikan kepadanya oleh senior Lan. Dia dengan santai bisa memberikan senjata berharga dengan ketangguhan yang sebanding dengan item Divine Grade rendah. Senior Lan harus menjadi orang yang luar biasa. Senior Lan sangat kuat, dia setidaknya adalah level 7 atau 8 Golden Immortal. Sementara saudara seperguruannya Senior Lan harus setidaknya berada di panggung Kaisar Abadi Mistik. Zhong Jue merenung. Menqian jatuh tertegun. The Mortal Plane memiliki ahli yang begitu kuat. Menqian bingung, tetapi menyaksikan kekuatan Lan Feng dia tidak bisa lagi menyangkalnya. Menqian menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi berulang kali dan menghela nafas. Untuk bisa mendapatkan peralatan pertahanan ilahi kali ini sudah beruntung. Zhong Jue dan Brother Qin Yu, saya tidak akan tinggal di sini di pesawat fana ini lagi. Disinilah kita berpisah. Menqian mengucapkan selamat tinggal kepada dua orang lainnya. Qin Yu masih cukup penasaran bagaimana Menqian akan kembali ke alam iblis.
Brother Man Qian datang ke alam fana sepertinya sangat sulit. Bagaimana kalau pergi kembali tidak terlalu sulit tapi jauh lebih mudah daripada datang ke sini. Man Qian mengeluarkan 5 kristal kecil dengan membalikkan tangannya. Kecuali warna kristalnya berbeda, Man Qian kemudian meletakkan kristal tersebut di atas tanah di sekitar tubuhnya sehingga mengelilinginya. Sementara dia melakukannya dengan tangan lain, dia mengambil 5 jimat kertas lagi dan menempelkannya di setiap kristal. Sizzle saat jimat menyentuh kristal, uap mengepul seperti air yang jatuh di atas bara api. Energi eksplosif keluar dari kelima kristal ini, kemudian setiap kristal membentuk garis tipis yang menghubungkan kristal di sebelahnya. Pada akhirnya 5 kristal membentuk susunan melingkar di sekitar Man Qian. Saudara Qin Yu dan Zhong Jue, selamat tinggal. Ketika Anda naik ke Immortal Planet Anda bisa datang menemukan saya di alam iblis. Man Qian tersenyum melalui cahaya lembut dari susunan itu. Di sekitar Man Qian ada jubah pertempuran terapung, lalu pada saat yang sama dia pergi ke terowongan atas. Dalam waktu singkat ruang di mana susunan itu tenang lagi, 5 kristal direduksi menjadi bubuk. Senior Zhong, kamu mungkin akan kembali ke Chaotic Astral Ocean dan aku ke rumahku sendiri. Kita juga akan berpisah di sini, kata Qin Yu setelah mendapatkan item divine ini. Aku merasa akhirnya akan menerobos. Dalam waktu sekitar 10 tahun saya akan naik ke alam iblis. Dalam 10 tahun ini jika Anda punya waktu kunjungi saya. Baiklah, selamat tinggal. Zhong Jue tertawa. Ketika Qin Yu mendengar bahwa Zhong Jue yang merupakan Demon Longgar kesengsaraan ke-12 akan menerobos ke Raja Iblis level 1, dia harus memberi selamat kepada Zhong Jue. Kemudian keduanya berpisah di Golden Woods Island, masing-masing berpisah. Bertahan dinasti Qin di dalam istana kekaisaran. Di kebun raya belakang Kaisar dinasti Qin, Qin Zheng duduk di samping kolam yang cukup besar. Dia mengenakan gaun kerajaan kuning keemasan, di tangannya dia memegang pancing. Pada pemeriksaan lebih dekat Anda bisa melihat tangannya sangat kokoh, ada sedikit gemetar. Setelah sekian lama permukaan kolam yang paling dekat dengan pancing beriak dan Anda bisa melihat wajah Qin Zheng bersinar dengan senyuman kecil. Dengan sentakan yang tepat, garis dan ikan yang terendam semuanya terbang di atas permukaan air. Dengan satu jari Qin Zheng mengirimkan seberkas energi internal Xiantian untuk membungkus ikan mas yang luar biasa yang dia tangkap, yang kemudian dikirim ke keranjang Rami di sisi kirinya. Dengan energi Xiantiannya dia melepaskan kail dari mulut ikan mas dan melemparkannya kembali ke dalam kolam. Kasim pribadi Qin Zheng berdiri agak jauh, dia tidak berani tinggal terlalu dekat kalau dia akan mengganggu Kaisar. Tiba-tiba sebuah panggilan datang dari jauh. Yang mulia, seorang pelayan istana wanita dewasa berlari dengan penuh semangat. Qin Zheng mengerutkan kening, tapi bagaimanapun dia berdiri mengambil kail dan meletakkan pancing di sampingnya. Tuhan memberkati yang mulia, Tuhan memberkati. Tabib istana baru saja pergi menemui permaisuri kerajaan Lian dan tabib tersebut berkata mengatakan bahwa permaisuri kerajaan sedang hamil. Seluruh tubuh petugas istana wanita bergetar karena kegembiraan. Beberapa saat yang lalu Qin Zheng merasa sedikit kesal dengan gangguan tersebut, tetapi dia tiba-tiba menjadi sangat gembira dengan kabar baik. Selir Lian hamil, bagus, itu bagus. Sejak depresi hebat yang disebabkan oleh duel Wukong Sue dan pendeta Ming San, setiap anak yang baru lahir di dalam keluarga kerajaan Qin lebih dihargai. Teriakan tak terduga dari jauh mengejutkan seorang penjaga istana di dekatnya, membangunkannya dari keadaan setengah sadar. Dengan menjentikkan sepatunya dia memberi hormat saat kaisar lewat. Qin Zheng sangat santai, dia berbalik untuk melihat sosok yang mendekat. Saat sosok itu semakin dekat, terlihat bahwa sosok itu adalah seorang pemuda yang juga mengenakan jubah emas serupa. Warna emas melambangkan rumah kerajaan dan hanya anggotanya yang bisa memakai warna itu. Jika Qin Yu ada di sini, dia akan bisa mengenali pemuda yang mendekat itu adalah utusan klan naga Ao Feng. Karena Ao Feng adalah naga emas klan naga, dia secara alami menyukai warna emas. Dan siapa kamu? Kaisar mengerutkan kening, dia bisa merasakan kedalaman yang luar biasa di mata pemuda itu. Jelas pemuda itu adalah orang yang luar biasa. Tidak masalah siapa saya, terutama orang fana seperti Anda. Yang perlu kau ketahui adalah jika kau menentangku, hehe, maka setiap orang di seluruh istana ini akan mati.
Pemuda itu tertawa dengan sinis, jelas dia bisa mendukung ancamannya. Qin Zheng merasa membeku di tempat dia berdiri. Kasim Kaisar di sisinya berteriak, tangkap pembunuh ini dan antarkan dia ke. Tapi sebelum petugas bisa menyelesaikannya, seluruh tubuhnya meledak dengan ledakan menjadi bubuk daging. Lapisan halus roh dari Qin Zheng melindungi dirinya dari rentetan serbuk halus yang dilakukan mayat. Tak seorang pun di luar taman ini yang akan mendengar tangisanmu. Pria muda itu berkata dengan senyum riang. Sebelum pria itu tiba di taman belakang, dia telah menutup wilayah ini dan memisahkannya dari dunia luar. Qin Zheng tahu, dia tahu bahwa pria ini sangat kuat. Murid-muridnya telah berkontraksi karena tekanan yang diberikan pria itu padanya. Yang bisa Anda lakukan hanyalah berharap adik bungsu Anda mau bekerja sama dengan saya. Ao Feng tertawa jahat dan dengan gelombang mengirimkan aliran energi ke tubuh Qin Zheng. Apa yang telah kamu masukkan ke dalam tubuh kami, kata Kaisar dengan mantap. Pemuda itu mencibir dan berkata secara dramatis, Qin Zheng, please, kamu harus mengerti apa artinya melawanku, ikut saja dengan patuh. Adapun apa yang dimasukkan ke dalam tubuhmu, awas, nona muda di sana juga telah tertanam dengan kekuatanku, perhatikan apa yang terjadi pada mereka. Dalam waktu singkat gadis itu hancur berkeping-keping. Setelah melihat pemandangan yang memuakkan ini, Qin Zheng bergidik, tapi jangan khawatir, kamu bahkan tidak akan merasakan sedikit pun rasa sakit. Karena dengan trik ini jiwamu dihancurkan terlebih dahulu lalu kemudian tubuhmu direduksi menjadi bubuk. Pada saat tubuh Anda mulai hancur, Anda pasti sudah kehilangan semua rasa sakit Anda. Pria itu berkata jahat, sekarang ikutlah denganku. Pria itu turun ke langit sementara Qin Zheng secara paksa diseret oleh energi spiritual yang melilit tubuhnya. Para dayang dan penjaga di sekitarnya hanya bisa menatap keberangkatan duo itu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mereka mengerti satu hal, dan itu adalah pria misterius itu sangat kuat dan setidaknya harus menjadi makhluk yang sangat abadi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa gagasan mereka tentang abadi terbatas pada tahap awal jin dan sangsian, sedangkan penyusup adalah Raja Iblis level 1. Kesenjangan antara kedua tahap ini sangat lebar. Di halaman istana ibu kota duduk di kursi pejabat tinggi sisi kiri adalah Qin Zheng, Qin De dan Qin Feng, dan di sisi kanan mereka duduk 4 ahli Ao Feng, Du Zongjun, Huayan dan Yuliang. Ao Feng, apa yang tidak kau ketahui adalah bocah nakal Qin Feng itu mencoba memaksa jindannya untuk meledak ketika dia tahu aku akan menggunakannya untuk mengancam Qin Yu. Dia mencoba meledakkan jindannya di depanku sungguh bercanda. Du Zongjun tertawa keras seolah mengejek Qin Feng karena keberaniannya. Jika seorang Raja Iblis level 1 tidak ingin dia meledakkan jindannya, bagaimana dia bisa mencegahnya? Ayah Qin Yu, Qin De juga mencoba meledakkan jindannya dengan sia-sia. Sepertinya anggota keluarga mereka benar-benar memiliki tekad yang mengagumkan. Tidak heran anak itu Qin Yu bisa memiliki prestasi tinggi dalam waktu kurang dari 1 abad. Huayan berseru dengan pasrah. Yuliang juga mengangguk, bahkan di antara Shizhenistesem tidak banyak yang tidak takut mati. Aku tidak percaya ada orang sepertimu yang tidak punya nyali untuk menghadapi adik ketigaku secara langsung. Anda menggunakan cara menyedihkan untuk mengancamnya, bukankah Anda malu menyebut diri Anda elit? Qin Feng meludah diam-diam dengan jijik. Semua anggota keluarga Qin tegas dan tidak takut apapun, bahkan kematian. Fenger cukup diam. Qin De mengirim putra tertuanya menggunakan transfer suara. Meskipun Yuanying mereka di dalam tubuh mereka disegel, tetapi mereka masih dapat menggunakan transfer suara melalui Yuanying karena itu adalah kemampuan jiwa. Ayah kerajaan aku, ceroboh. Qin Feng menyadari bahwa ayahnya, saudara laki-lakinya dan dirinya sendiri berada di tangan musuh. Jika mereka memprovokasi musuh secara sembarangan, mereka bisa mati tanpa arti. Saudara Ao Feng, apakah Anda sudah mengirim pesan suara yang ditransfer ke Qin Yu? Huayan bertanya merasa sangat nyaman. Ao Feng perlahan-lahan mengeluarkan pemancar suara dan menjawab dengan acuh tak acuh, tenang saudara Huayan, anggota keluarganya sudah ada di tangan kita. Dan sebagai pengaman energi spiritual kita telah disuntikkan ke dalam tubuh mereka, jadi dengan gerakan ringan keluarganya akan mati, bahkan Lan Feng tidak akan bisa menyakiti kita. Dengan pemancar suara Ao Feng mulai mengirim pesan ke Qin Yu.
Qin Yu kembali ke istana kekaisaran dinasti Qin sendirian. Saudara Huaiyan, saudara Du Zongjun, Yu Liang dan saya sedang menunggu Anda. Ayahmu dan dua saudara laki-lakimu juga menunggu bersama kami. Jangan main-main, segera datang ke istana kekaisaran. Di tengah penerbangan, Qin Yu mengendarai pedang kelas abadi kelas atas. Dia merasa cukup baik sejak kembali dari perjalanan suksesnya ke alam Niyang. Meskipun dia memiliki pedang suci, dia tidak ingin menggunakannya kecuali situasinya mengerikan. Ayah kerajaan dan saudara laki-laki saya akan terus menjalani kehidupan yang damai di dunia fana, tetapi begitu saya kembali saya ingin mengikuti pelatihan tertutup. Hanya dari kesendirian saya bisa naik dengan cepat. Meninggalkan dunia fana ini aku tidak memiliki penyesalan lagi. Bibir Qin Yu terbuka dan membentuk senyum tenang, dia berdamai dengan dunia. Tapi tiba-tiba Qin Yu mengerutkan kening saat dia mengeluarkan pemancar suaranya. Secepat itu tampak ekspresi wajahnya turun. Kilatan niat membunuh keluar dari matanya saat dia melihat pemancar. Ini Ao Feng, Du Zongjun, Huaiyan dan Yu Liang. Rentetan kemarahan itu mengubah matanya menjadi bola mata yang mematikan, seolah tatapan dinginnya bisa membatu siapapun yang melihatnya. Beberapa waktu yang lalu selama perjalanan melalui alam Niyang, Qin Yu tidak repot-repot membunuh orang-orang itu karena dia meremehkan mereka. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa bajingan ini benar-benar akan menyandera keluarganya? Dengan wayang pedang abadi emas level 9 mengambil nyawa Ao Feng dan mereka akan sesederhana. Dia selalu menganggap mereka sebagai orang bodoh berpakaian warna-warni. Berani menyandera keluargaku, jangan salahkan aku karena kejam. Itu adalah jerami terakhir. Qin Yu dipenuhi dengan niat membunuh yang bahkan sifat baiknya tidak akan menghalangi. Ini bukan pertama kalinya Ao Feng dan yang lainnya bersekongkol melawannya. Terakhir kali adalah memerintahkannya untuk memasuki Blue Cloud Road dan sekarang mereka menyandera keluarganya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membunuh mereka karena pengkhianatan mereka. Tiba-tiba dia mendapat pencerahan, dia akhirnya mengerti segalanya. Mereka ingin saya kembali sendirian dan melakukannya dengan patuh. Saya berasumsi bahwa mereka takut pada Lan Feng. Tapi Anda akan kecewa karena pedang abadi Lan Feng tidak ada, dia hanya wayang pedang abadi saya. Jika saya pergi itu sama seperti Lan Feng pergi. Qin Yu bisa merasakan niat membunuh yang dingin dan menghitung melingkar di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa mengingat situasi orang lain kemungkinan besar mereka telah memesona tubuh anggota keluarganya. Jadi dengan sedikit kesalahan ceroboh dalam balas dendamnya, orang yang dicintainya akan binasa dan itu adalah sesuatu yang akan disesali Qin Yu seumur hidup. Dengan pemikiran ini Qin Yu mempercepat langkahnya. Tubuhnya menjadi petir yang melesat menuju benua Qianlong. Dinasti Qin di dalam halaman istana. Huaiyan dan 3 konspirator lainnya duduk mengelilingi meja marmer menyeruput teh. Secara bersamaan mereka semua melihat ke atas hanya untuk melihat jejak cahaya komet yang mendarat langsung di halaman. Dari balik cahaya itu seseorang muncul, itu Qin Yu yang datang dengan kecepatan tinggi. Qin Yu Yuer, Qin De, Qin Feng dan Qin Zheng tidak bisa menahan mulut tanpa suara. Mata Qin Yu bisa melihat ke dalam tubuh ayah kerajaan, kakak laki-laki tertua dan kedua kakak laki-laki dan mengkonfirmasi keberadaan mantra pembatasan yang ditempatkan di dalamnya. Dengan isyarat kecil dari musuh, orang yang dicintainya akan mati seketika. Jauh di lubuk hatinya perjuangannya untuk mempertahankan pendiamnya sambil mengendalikan niat membunuh yang meningkat. Jika dia bisa, dia sangat ingin segera membunuh keempat penculik itu. Saya harus bertahan, saya harus menanggung ini. Qin Yu bisa menekan ekspresi wajahnya menjadi pucat. Ao Feng, menurutmu apa yang kalian berempat lakukan? Qin Yu melemparkan tatapan dingin keempat secara bergiliran dari satu sisi ke sisi lain. Yuer, jangan tinggalkan dirimu untuk kami. Kami adalah satu keluarga Qin. Selama Anda tidak binasa maka keluarga kami akan terus hidup. Jangan repot-repot dengan kami. Pergi sekarang. Apakah kamu mengerti? Qin De berkata dengan serius. Tutup mulutmu. Du Zongjun berteriak. Aliran energi spiritual keluar dari tubuhnya menuju Qin De. Tepat sebelum aliran energi kekerasan menghantam Qin De, Qin Yu langsung muncul di depan tepat pada waktunya untuk memblokir serangan itu.
Di permukaan tubuh Qin Yu adalah baju besi ungu. Baju besi ini hanya baju besi abadi kelas atas. Biasanya Qin Yu akan menggunakan item abadi kelas atas, tetapi hanya dalam keadaan yang mengerikan dia akan menggunakan pedang ilahi Sky Piercer dan baju besi ilahi salju hitam. Du Zongjun, jika kamu berani bertingkah lagi, aku bisa berjanji kepadamu dengan pasti bahwa paman bela diri Lan Feng dan paman Lan akan segera muncul. Qin Yu mendidih dan meludah dari sela-sela giginya yang terkatup. Lan Feng, paman Lan, hati para konspirator goyah. Mereka lupa bahwa di balik Lan Feng yang kuat ada raksasa yang lebih kuat. Paman Lan, Du Zongjun, tahan dirimu. Ao Feng menegur. Du Zongjun segera memasang senyuman dangkal. Saudara Qin Yu, saya hanya sedikit untuk memicu senang. Saya berjanji tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Kenyataannya kedua belah pihak takut satu sama lain untuk Qin Yu. Dia takut Huaiyan dan yang lainnya akan membunuh anggota keluarganya, dan untuk para konspirator mereka takut Qin Yu akan mengamuk dan membantai mereka. Bagi mereka perlu kembali ke alam atas dan ini membutuhkan ruang yang stabil. Di sisi lain semua yang perlu dilakukan Lan Feng adalah tiba sesegera mungkin sementara Qin Yu mengikat mereka dengan mengganggu ruang sekitarnya. Begitu Lan Feng ada di sini mereka tidak akan bisa melarikan diri. Saudara Qin Yu, permintaan kami tidak terlalu tinggi. Anda harus tahu bahwa kami telah mengerahkan banyak tenaga dan kekayaan untuk turun ke alam fana, tetapi untuk apa itu semua? Untuk item ilahi. Ao Feng menghela nafas berlebihan, tapi bahkan sekarang kita belum mendapatkannya. Oh, jadi kamu ingin beberapa perlengkapan ilahi? Qin Yu mengerutkan kening. Itu benar saudara Qin Yu, setelah semua kamu pergi ke lantai 9. Di mana item ilahi yang Anda dapatkan dari sana, bisa Anda ceritakan? Huaiyan tanpa malu bertanya, dan pada saat ini anggota keluarga Qin lainnya tercengang dengan topik pembicaraan Qin Yu dan penculik mereka. Keturunan alam abadi dan iblis peralatan ilahi. Qin De dan kedua bersaudara itu mengetahui banyak hal tentang dunia Shenzhenis. Mereka tahu tentang peralatan abadi meskipun itu sangat langka dan tidak dapat dicapai. Tapi yang disebut perlengkapan ilahi ini benar-benar tak terbayangkan oleh mereka, dan kemudian ada makhluk abadi yang turun ke dunia fana dan orang-orang ini adalah mereka yang turun ke dunia fana ini. Qin De benar-benar tercengang dengan informasi ini. Saya memperoleh 3 peralatan ilahi. Qin menjawab. Yang pertama adalah pedang ilahi Sky Piercer. Saya tahu tentang Sky Piercer ini, itu adalah pedang ilahi yang digunakan Kaisar Ni yang untuk menyapu dan memerintah di alam atas. Itu adalah divine equipment yang sangat kuat yang berfokus pada serangan. Mata Huaiyan bersinar dengan kilau. Serakah pedang ilahi itu paling cocok untuk pedang abadi, terutama kemampuan yang disebut teknik pedang perusak surga. Itu selaras dengan pedang yang abadi dengan baik. Qin Yu melanjutkan. Item kedua adalah Black Snow, perlengkapan Divine Defensive. Perlengkapan Dewa Pertahanan Ao Feng dan mata yang lainnya semuanya dibakar. Adapun yang terakhir yang kamu tahu, harta karun teratas di semua alam atas, benda ilahi lukisan dewa yang hilang. Qin Yu berkata dengan ringan. Hati para konspirator gemetar karena gembira. Saudara Qin Yu, apakah Anda memiliki item ilahi pada orang Anda? Huaiyan bertanya dengan tergesa-gesa ingin mendapatkannya. Qin Yu menggelengkan kepalanya perlahan. Aku telah memberikan semuanya kepada paman bela diriku Feng. Lagi pula aku akan segera naik, jadi menyimpan barang berharga seperti itu hanya akan membawaku masalah. Kebohongan. Du Zongjun membentak. Kamu bersedia menyerahkan semua item ilahi kamu kepada paman bela dirimu? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Men Qian dan Zhong Jue. Mereka menyaksikan pertukaran saya. Oh tunggu, Men Qian menggunakan beberapa seni mistik untuk kembali ke alam atas. Dia seharusnya sudah kembali. Qin Yu berkata dengan cara yang paling alami. Men Qian telah kembali. Ao Feng, Huaiyan dan Du Zongjun hanya bisa mengagumi sesama utusan mereka yang telah kembali dengan barang ilahi yang diperoleh dengan susah payah. Sementara mereka harus melakukan kejahatan kecil. Hanya saja mereka tahu di alam atas keabadian emas level 1 bukanlah apa-apa. Hanya dengan item divine mereka akan bisa naik status dan posisi. Qin Yu mengamati 4 orang di depan matanya, hatinya bergetar dalam antisipasi. Tapi untuk saat ini dia harus bertahan.
Hanya ketika Huaiyan dan yang lainnya telah melepaskan sandera mereka dan barulah dia akan bertindak. Sampai saat itu dia harus menahan ejekan ini dan mematuhi waktunya. Dalam hati Qin Yu, beberapa orang ini hanya orang mati berjalan, dia sudah memutuskan kematian mereka. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.